Nah, keterangannya F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian S itu adalah perpindahannya, satuannya adalah meter. Nah, W itu adalah usaha. Satuan usaha itu adalah Newton meter atau bisa juga dengan Joule. Pakai Newton meter juga boleh, pakai Joule juga boleh. Sampai sini paham? Bisa diterima? Oke, masih gampang ya. Jadi rumusnya seperti yang saya bilang kemarin bahwa jangan menghafalkan abjadnya aja, tapi juga arti fisiknya. Bahwa W sama dengan F kali S itu adalah usaha, sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya. Nah, contoh ada soal seperti ini. Sebuah benda dengan massa 10 kilo berada di atas lantai yang licin. Nah, benda ditarik oleh sebuah mobil. Nah, itu mobilnya warna biru. Bendanya itu yang kotak-kotak itu ditarik sama tali. Gaya besar F sama dengan 25 Newton. Sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda? Rumusnya kan tadi gampang ya itu ya. Jadi kalau mau mengerjakan apapun pada fisika itu pasti didahului sama diketahui. Nah, diketahui apa tadi? Masanya berapa benda? Massa benda 10 kilo. M-nya adalah 10 kilogram. Kemudian F-nya adalah 25 Newton. Nah, S-nya itu adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah usahanya. Maka pakai rumus apa? F kali S. Ya. W sama dengan F kali S. Nah, meskipun kan ada juga sumber lain yang kalau S itu bisa aja X. Nah, pokoknya artinya sama aja. Artinya sama. Ini perpindahan. Jadi, makanya saya mau ngasih tahu bahwa jangan hanya menghafalkan rumus, tapi dihafalkan arti fisiknya. Jadi, ketika ada sumber lain nanti ada W sama dengan F kali X, itu juga nggak apa-apa, karena ini adalah gaya, ini adalah perpindahan. Nanti sumber lain lagi bilang X itu adalah S. Boleh-boleh aja, penting dia adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Paham ya? Nah, F-nya berapa? 25. S-nya 4. Maka W-nya dia melakukan usaha berapa Joule? 100 Joule. Bisa ya? Seperti ini ya? Gampang. Oke? Nggak usah ditulis ya? Gampang ya? Iya, Bu. Oke. Iya aja dong. Nanti saya itu kan kalau ujian open. Iyalah apalagi online kayak gini ya, meskipun tertutup tetap aja kalian bisa aja open Google. Oke, sekarang ada lagi. Ada lagi. Jadi kalau tadi itu secara horizontal ya. Nah, kalau ini dia itu nariknya nggak seperti tadi. Kalau tadi kan dia tidak membentuk sudut, ya kan? Nah, kalau ini dia menarik koper. Kopernya pakai biasanya gagangnya koper. Nah, ketika itu kalau gagangnya koper maka dia tidak sejajar dengan benda kan. Nah, artinya ada sudut yang terbentuk pada ini antara benda sama tarikan dari koper ini. Nah ini rumusnya beda lagi. Rumusnya memakai rumus ini secara matematis. Usaha yang dilakukan orang tersebut adalah W sama dengan F kali S cos theta karena dia membentuk sudut. Nah, jadi pakai cos, bukan pakai sin ya, pakai cos. Jadi tergantung yang diketahui berapa sudutnya. Sama, F itu adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, theta adalah sudut antara gaya dengan perpindahannya, W adalah usaha. Jadi kalau soalnya yang diketahui tadi itu adalah sederhana seperti tadi, ya pakai F kali S aja. Tapi kalau dia membentuk sudut, berarti memakai rumus ini. Nah, contohnya soal seperti ini. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya, seperti pada gambar yang tadi, itu diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Nah, berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahan adalah 60 derajat dan balok bergeser sejauh 3 meter? Oke ya, F-nya 22, baloknya 3 meter, pergeserannya, perpindahannya itu 60. Oke. Oke, diketahui. Ini soal nomor 2, ini tadi soal nomor 1. F-nya itu adalah 22 meter, S-nya adalah 3 meter, theta-nya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah W. W berarti sama berarti. F sama S. W F sama kali S. Ya, ini pakai rumus yang tadi. W sama dengan F kali S cos theta ya. Apa kok ada cosnya? 22, ininya 3, iya, cos theta-nya 60 ya, berarti cos 60 derajat. Berapa ini? 22 kali 3. 66, Bu. Cos 60 berapa? Sudut istimewa harus apa ya? Cos 60. Berapa? Googling.
Cos 60 itu sudut istimewa 30, 0, 30, 60, 90 itu sudut Cos istimewa. 60. Cos 60 berapa? Berapa? Setengah akar 3. Enggak, Ding. Berapa ini jadinya B-nya? Kalkulator. Gimana sih? Ngitungnya gimana sih? Berapa? Aku nggak mudeng matematika. 33. Cos. Oke, sampai sini paham? Aku pernah ngapalin sama. Paham ya? 60 cos 0,5 setengah. Oke. Jadi sudutnya itu biasanya nggak hanya sudut istimewa, jadi sudut apapun. Jadi bisa dikerjakan pakai kalkulator untuk mencari sudutnya. Oke ya? Oke, saya lanjut ya. Perlu dicatat nggak atau di screenshot aja? Kalian bisa. Screenshot dulu. Oke, screenshot aja. Cekrek. Sekarang udah nggak zamannya nyatu kak ya? Yoi sekali. Lanjut ya. Lanjut. Oke, itu. Aku tak screen record tak. Moga-moga aja nanti filenya nggak gede. Nah, sekarang kita Durian. apa namanya peningkatan lagi ya dari teorema usaha dan energi. Nah, energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Nah, misal kendaraan dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar. Contohnya seperti itu. Nah, keberadaan energi itu bersifat kekal sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain, seperti energi gerak, energi listrik jadi gerak, energi listrik jadi energi angin, energi panas jadi energi gerak dan sebagainya. Misal energi bahan bakar menjadi energi kinetik yang dimiliki oleh kendaraan. Jadi energi bahan bakar kan panas, habis itu dia menjadi energi kinetik atau energi gerak. Jadi dia tidak bisa dimusnahkan, dia tidak bisa diciptakan, tetapi dia bisa berubah bentuk ke bentuk yang lain. Nah, sekarang kita belajar mengenai energi kinetik. Nah, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Kinetik itu adalah gerak. Jadi, hanya benda bergeraklah yang memiliki energi kinetik. Hanya benda yang bergerak. Kalau benda jatuh, nanti beda lagi. Kalau bergerak, itu pakai energi kinetik. Nah, energi kinetik suatu benda besarnya itu berbanding lurus dengan massa benda. Maksudnya berbanding lurus itu dia sejajar seperti ini, bukan seper. Nah, artinya dia posisinya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Maksudnya kecepatan V nih, V kuadrat. Nah, kuadrat kecepatannya. Secara matematika itu ditulis sebagai berikut. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini adalah rumus dari energi kinetik. Dengan M sama dengan massa benda, satuannya adalah kilo, P adalah kecepatan benda, satuannya meter per ton, EK adalah energi kinetik, satuannya joule. Ini sama satuannya dengan usaha joule. Atau bisa juga kilometer, kilogram, meter per sekon. Juga bisa pakai ini, juga bisa pakai joule. Nah, rumusnya pakai itu. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan M kali A. Ini adalah hukum kedua Newton. Nah, hukum 1 Newton itu kan sigma F sama dengan 0. Nah, kalau hukum kedua itu adalah F sama dengan M kali A, massa dikali dengan percepatannya. Maka usaha yang dilakukan oleh benda, W sama dengan F kali S. Jika F itu adalah M kali A, maka rumusnya F yang di W ini itu diganti dengan MA. Jadinya mass. Massa dikali percepatan dikalikan dengan perpindahannya. Jadi rumus usaha itu tidak hanya ini, ternyata dalam pengembangannya dia bisa berubah menjadi ini ketika F-nya dijabarkan menjadi hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A. Nah, keterangannya F itu adalah gaya, satuannya dengan Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter, M adalah massa benda, satuannya kilogram, A-nya adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan W adalah satuannya adalah usaha atau joule. Jadi tergantung diketahui yang mana. Kalau memang yang diketahui itu bukan F langsung, tetapi ada massa sama percepatan, ya berarti mencari massa sama percepatan pakai rumus ini juga bisa. Yang W sama dengan mass, ini juga bisa. Oke ya, sampai sini bisa diikutin dulu ya. Nah, jika gaya F bekerja pada benda, benda tersebut akan bergerak berubah peraturan GLVB. Nah, ini kan rumus kemarin, yang minggu kemarin saya jelaskan. Minggu 2 minggu yang kemarin. FT kuadrat sama dengan F0 kuadrat plus 2S. Itu adalah V akhir, kecepatan akhir kuadrat. Itu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan kali perpindahannya. Nah, atau ketika yang dicari adalah S-nya ini, maka rumusnya jadi seperti ini. Maka dari rumus seperti ini, usaha juga mengalami pengembangan dari rumus yang awal tadi, ketika S-nya diganti dengan ini, rumus ini, VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat per 2A. Tahu ya maksudnya ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, usahanya jadi seperti ini. Sama aja. W itu ada M kali A tadi adalah rumusnya F, ya kan? VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A itu adalah rumusnya S. Oh. Ya kan?
Iya, Bu. Nah, ini penjabarannya. Oke. Nah, kemudian dengan demikian dapat, nah ketika ini apa namanya, ini dikalikan per dalam kurung satu ya toh, dikalikan dalam kurung satu, jadinya setengah MPT kuadrat dikurangi setengah MP0 kuadrat. Artinya apa? Usaha itu adalah delta EK. Usaha itu adalah delta EK, maksudnya adalah perubahan energi kinetik. Nah, jadi usaha itu juga sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik. Nah, itu adalah hubungan antara usaha sama energi kinetik. Terlalu banyak informasi Nah, kalau ini tidak kuat. delta Iya, EK. tuh. Ya, persamaan Satu di aja atas lagi itu diproses, dengan teorema tambah-tambah lagi. usaha energi. Nah, langsung aja biar nggak lupa contoh tadi. Ada contoh seperti ini. Berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam? Nanti cari. Ya. Maka kalau delta EK itu kan ada kecepatan akhir sama kecepatan awal. Ya kan? Maka kecepatan akhirnya berapa ini? 2,2 meter per second. Ya, kalau kecepatan awalnya? 0. 0, karena dia keadaannya di diam. Oke, mari kita kerjakan bareng-bareng. Bisa dimengerti ya penjelasan saya ya? Randa-randa, Bu. Iya. Bisa nggak? Lumayan paham, Bu. Bisa, Bu. Oke. Berarti bisa aja udah. Lumayan. Iya, gitu deh. Contoh 3 ya. Diketahui masanya adalah 74 kg. PT ya, P akhirnya ya 2,2 meter per sekon. P0-nya adalah 0 karena dia diam. Ya. P-nya. Tanya. W-nya. W. Nah, ini artinya apa? Hubungan antara usaha dan energi, teorema usaha energi tadi. W itu tadi rumusnya apa? W sama dengan M kali A kali S. Atau W itu sama dengan delta EK. Maksudnya apa? Ya, EK. Ini EK. EK itu dia lupa, Bu. 2 dikurangi EK 1. Ya toh? Iya. Iya, bilang iya. Ya kan, delta EK itu adalah EK akhir dikurangi EK awal. Masukkan rumusnya setengah MPT kuadrat dikurangi dengan setengah MP0 kuadrat. Nah, ini setengah kali 74 kali 2,2 kuadrat. Yang ini berapa? 0, karena ini kan 0. Nah, semua dikalikan 0 kan jadinya 0. Nah, jadinya tinggal ngitung yang ini fokusnya. Berapa ini? Setengah kali 2 kali 74 dikali 2,2 kuadrat. Berapa? 74 35 37 Berapa? 37 tambah 4,4. 2,2 kuadrat. Berapa? Pakai kalkulator. Yoi. Ini 37 Berapa? kali 0,5 kali 74 Ini 37. 2,2 kuadrat itu berapa? kali 2,2 4,4 dikali 37 kali 4 berapa? 37 kali 4 4 kali 37 kali 4,4 6,23, Bu. berapa? 6, pakai 3 Pakai kalkulator, dibuka kalkulatornya. 6,023, Bu. 37 kali 4 loh, 4,4 loh. 37 Kok 6, sih? kali 4,4. Ya kan 74 bagi 2 berapa? 162,8, Bu. 1 162,8. satuannya aja. Aku salah. Ini benar ya ini ya? Titik Hitungannya saya. Ini kan dibagi nih 37 ya toh? Ya 35 Kali tambah 2. 37. Ya kan? Iya, benar. 2 kali 2,2 pangkat 2 berapa? 2,2 kali 4,4, benar? 2,2. Iya, 4,4. 2,2 kali 2,2 berarti kan? 2,2 kuadrat berarti Bu? 2,2 kali 2,2 ya, Bu? Iya, berapa? Oh, 4,84. Oh, 4,8 tuh, salah toh saya. Berarti berapa ini? 37 Hitung pakai kali Oh, 4,84 sama dengan 179,08. 1, tuh salah toh. 179. 0,08. Udah hampir 180 ya kalau dibulatin ya. oh iya. Bisa? Ya bisa, Bu. Oke, boleh di screenshot dulu boleh. Ini juga boleh. Oke, ada pertanyaan? Garap diri langsung. Seperti ini tidak ada. Lanjut ya. Oke, lanjut.
Nah, untuk hubungan energi usaha kinetik udah lewat. Nah, sekarang kita ke energi potensial. Tadi ada energi kinetik, sekarang ada energi potensial. Nah, energi potensial itu merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau keberadaannya. Kalau kinetik tadi karena dia bergerak, kalau ini karena kedudukannya atau keberadaannya. Nah, benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Yang kemarin gerak vertikal ke atas, ke bawah, itu adalah karena kedudukannya. Nah, jika suatu benda ditekan atau ditarik, maka benda itu akan memiliki energi potensial gas. Ada potensial gravitasi, ada potensial pegas. Nah, ini ada potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggiannya. Nah, EP, singkatannya EP, energi potensial, sama dengan MGH. MGH adalah massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan H-nya. Jadi bedanya A sama G itu sama-sama percepatan, ya. Kalau A itu percepatan pada benda yang bergerak, tapi kalau G itu adalah percepatan gravitasi berdasarkan benda karena kedudukannya. Tapi satuannya sama, meter per sekon kuadrat, sama-sama percepatan. Nah, dengan M, massa benda adalah kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, hanya adalah tinggi bendanya, EP adalah energi potensial gravitasi, satuannya adalah joule. Nah, ini misal usaha untuk mendarat sebuah helikopter berhasil ketinggian sampai ke permukaan tanah. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, ini seperti tadi, pakai penjabaran rumusnya. W sama dengan F dikali dengan S. Nah, sedangkan potensial gravitasi tadi, rumusnya adalah MGHT min MGH0. Sama seperti kinetik tadi, dia punya kecepatan akhir, dia punya kecepatan awal. Nah, kalau yang energi potensial ini sama, dia punya ketinggian akhir, dan dia punya ketinggian awal. Nah, energi potensial itu kan kayak gitu. Maka hubungan antara usaha dan energi potensial adalah EPT. Jadi energi potensial akhir itu dikurangi energi potensial awal. Jadi perlakuan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi potensial. Jadi W itu nggak hanya delta EK aja, tetapi W itu juga termasuk delta EP. Paham ya? Nah, ini F itu keterangannya. F adalah gaya, satuannya Newton, S perpindahan meter, massa benda adalah kilogram, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. HT itu adalah tinggi akhir benda, satuannya meter. H0 adalah tinggi awal benda, satuannya juga meter. EP adalah energi potensial gravitasi, satuannya joule, sama dengan W. Oke ya, pokoknya W untuk yang berdasarkan kedudukannya itu memakai rumus yang delta EP. Kalau berdasarkan kecepatannya, gerakannya dia pakai delta EK. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah. Oke, coba ya, masanya 2 kilo, ketinggiannya 20 meter. Nah, diketahuinya apa dulu? Diketahuinya mana kursornya nih? Tahu-tahu hilang sendiri. Nah, contoh 4 ya. Contoh 4. Diketahui masanya 2 kilogram, ya kan? Ketinggian awalnya berapa? 20 meter. Ketinggian awalnya berapa? Jawab. Oh, gimana? 20 meter, Bu. Ketinggian awalnya 20 meter. Oh, gimana kan terkesopan dia enggak. Aku enggak. Ketinggian akhirnya? Ketinggian akhir berapa cuy? Aku enggak tahu. 0 berarti ya? 0. 0 ya, Bu? Ketinggian akhir? Ya. Nah, jatuh ya dia ya. Iya, Bu. Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon. Berarti 2 detik kan berarti. W. W itu apa? Maka dia menggunakan rumus tadi. W sama Iya. dengan apa? Ini 2 detik ini. Terlihat 2 detik. Delta Iya. E EP EP. EP2 atau EP1 bisa ya. EP1. SP1. Berapa ini? Oh, MG H2 HT ya. Dikurangi MG H1. M-nya berapa? Ya. Masanya 2 berapa? 2. 2. Percepatan gravitasinya Percepatan gravitasi 10. 10. HT-nya HT itu apa? 0. 0 itu yang akhir. Yang Ini sama, akhir. ini cuma HT-nya 2. Berapa ini? Kok itu 2? Nah, 2 Mas. Kok itu kok bisa Hanya berapa hanya? 20 ya? iya.
Iya, hanya dia dulu. Berapa? 4? Berapa berarti? 400. 400 joule. Nah ini tandanya minus ya, tapi nggak apa-apa. Minus itu hanya tanda sebenarnya. Dia sebenarnya tandanya mutlak. Nah, mutlak dia ini. Tapi minus itu 480. adalah pada bawah dia itu jatuh ke Tadi apa bawah. ketulis 460. Tadi tambahin jadi 480. Ini tanda itu cuma apa namanya dia 400 joule. hanya tanda. Tapi nilainya besarnya usaha itu adalah 400 joule. Paham ya? Penggunaan EK sama EP. Udah paham? Paham. Oke, udah di screenshot? Sudah, rekam malah. Bisa ya, pokoknya dilihat aja dari soalnya seperti Semoga aja apa. nggak Nanti gagal hari menggunakan pertanyaan. rumus yang mana. Pokoknya ada kita Gitu ya? ngomong. Iya, ada suara kita ngomong, nggak apa-apa lah, tak upload YouTube. Iya, lanjut ya. Ini masih ada banyak materi. Ini nanti kalau waktunya habis, tetap masuk ke link yang sama ya. Langsung aja. Seperti kemarin. Iya, Jadi saya itu memang familiar seneng pakai Zoom daripada pakai Meet itu. Jadi nggak apa-apa deh mati-matian. Oke, sekarang tadi udah energi potensial gravitasi. Sekarang ke energi potensial gas. Nah, ketika bahan elastis diberi regangan, Nah, kayak gini kan maka enak pada ada bahan teman akan ngobrolnya timbul gitu loh, energi Ci. potensial. Iya, Misal nggak karet atau banget. yang Iya, malah. akan memiliki energi potensial. Nah, jika gaya yang diberikan dihilangkan, energi potensial bekas akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, ini kata kunci. Jika gaya yang diberikan dihilangkan, maka energi potensial bekas akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, sifat bekas ini dimanfaatkan dalam shock breaker dan booster panah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rumusnya, meskipun dia potensial, jadi dia akan berubah tadi ketika dia diberi energi. Maka rumusnya adalah EP sama dengan setengah K delta E kuadrat. Jadi modelnya ini, ya dong, seperti Phipps-nya. Itu seperti energi kinetik. Jadi setengah mv kuadrat, ya kan tadi kalau energi kinetik. Nah, kalau potensial pegas itu setengah K delta X kuadrat. Jadi K itu adalah konstanta pegas. Ini udah ada angkanya ya, angkanya sudah ada. Delta X itu adalah simpangannya, karena dia adalah pegas, maka dia punya simpangan, bukan perpindahan, bukan kecepatan, bukan ketinggian, maka dia ada X simpangan. Satunya meter sama. Sedangkan EP itu adalah energi potensial pegas. Nah, persamaan di atas itu adalah hasil dari penurunan pegas yang dirumuskan oleh Hooke, ilmuwan Hooke. Jadi itu F sama dengan K delta X itu adalah rumus dari hukum Hooke. Kalau mempelajari mengenai modulus elastisitas itu pasti ada namanya hukum Hooke. F sama dengan K dikalikan delta X. Nah, F kalau dalam pegas itu bukan M kali A rumusnya, masa kalau kecepatan, tapi konstanta pegas dikalikan dengan delta timpangannya kalau dalam pegas. Makanya kalian harus paham mengerti aktivitas karena setiap subbab dia akan berubah artinya. Nah, besarnya usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas adalah sama dengan keadaan potensial akhir dikurangi potensial awal. Jadi sama. Rumusnya adalah delta EP, tapi delta EP-nya bukan MGH, tapi setengah KX delta K delta X kuadrat. Jadi ada K delta X2 kuadrat dikurangi setengah K delta X1 kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk keadaan awal delta X1 sama dengan 0, energi potensial awal EP awal sama dengan 0, sehingga usaha untuk meregangkan pegas dari keadaan awal adalah rumusnya adalah ini. Setengah K delta X2 kuadrat. Jadi rumusnya bersama ya, seperti yang tadi ya, cuma ini variabelnya diganti. Kalau EK tadi setengah MV kuadrat, kalau EP tadi MGH. Nah, kalau ini adalah setengah K delta X2 kuadrat. Nah, hubungannya tadi delta EP, delta EK, tapi bedakan antara EP gravitasi sama EP pegas. Kalau gravitasi tadi MGH1 sama MGH2, kalau pegas adalah KX2 sama KX1. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Oke, sekarang coba. Ini, coba kalian ngerjakan. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas 2 kali 10 pangkat 2. Nah, itu tanya konstanta pegas. Tanya, diketahui K adalah 2 kali 10 pangkat 2. Jika pegas tersebut ditarik hingga bertambah panjang 20 mm, nah bertambah panjangnya X ya, X-nya adalah 20 mm, maka dia harus diubah ke dalam bentuk meter. Milimeter ke meter jadi apa? Berapakah besar energi potensial pegas sebelum dilepaskan? Ditanyakan bukan W ya, tapi energi potensial pegas. Rumusnya apa? Setengah K delta X kuadrat. Coba kalian yang ngerjakan. Siapa yang bisa ngerjakan dapat poin? Ngerjain, ayolah. Dari 5 orang ini siapa yang bisa ngerjakan nanti dapat poin. Berapa tadi? Poin itu adalah untuk menambah nilai. Apa tadi itu? Kalau nilainya jelek, Aku belum lihat tuh. ya berarti bisa ditambah pakai itu.
Jika apa nih? Sebuah pegas memberi batasan. Ya, pakai rumus delta kx kuadrat. Tadi aku pas ngerumus agungan lagi. Nggak Ya, fokus. siapa yang bisa? Ya, apa nggak pernah. X-nya 20 mm, Ayo, dibagi aku memberikan poin pada meter. Yuk, Irham Muhammad. Siapa ini? Novel Fadilah. Siapa ini? Muhammad siapa ini? Ricky, Kanjul, Jenny. Ini apa? Bu, Ya, siapa yang hadir. bisa? Ya, silakan. Siapa yang bisa mengerjakan ini nanti dapat poin untuk nambah nilai. Jadi kalau pas UAS-nya jelek atau UTS-nya jelek, nanti tak tambah nilai ini kan lumayan kan. Karena nilai keaktifannya susah kalau pas online kayak gini saya. Nah, jadi saya Iya, Dasar ambil energi dari sini. potensial. Kayaknya waktunya bentar lagi habis. Nanti kalian masuk ke link yang sama. Kalau bisa udah bisa ngerjakan ini, siapa ya? Potensial pegas. EP Itu panjang sama 2 kali 10 pangkat 2. X-nya 20 mm. Rumusnya pakai EP potensial. Pegas. potensial. Oke. Ada Energi yang pegas bisa? setengah F. Yang diketahui apa itu? Yang diketahui itu apa? F apakah? Udah ada yang bisa? Belum? F apakah? Astaga. Belum, Bu. Ya, coba dikerjakan. Yang bisa nanti No. Google Meet sudah berakhir. Habis sih. Iya. Yang bisa Ini tadi mana lagi ya? linknya yang di grup. Yang bisa Yang bisa Ya katanya berhenti ya? belum nungguan. Katanya berhenti nggak? Recordnya enggak, aku record pakai aplikasi itu ketiga. Oh. Enggak dari Zoom, enggak bisa kalau enggak host. Oh, nggak bisa kalau nggak. Harus minta izin. Udah nih. Pal webcammu on pal. Oke, udah ada yang bisa? Iya. Bentar, saya tampilin dulu tadi. Soalnya. Bu, tampilin juga yang tadi, Bu. Karena kan saya tadi termat masuk, Bu. Rumusnya? Iya, Bu. Rumusnya oke, tak screenshot dulu. Pegas ini ya, pegas EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Oh, iya. Ini rumusnya. EP potensial pegas sama dengan setengah K delta X kuadrat. Udah? Ditulis rumusnya udah tahu? Udah, Bu. Belum. Yang ditanyakan potensial ya, bukan B ya. Kalau B kan delta EP. Nah, kalau ini yang ditanyakan energi potensial ya yang tadi. Bisa pasti. Nah, siapa bisa? Nggak bisa. Yo, siapa yo? Nah, File save as JPG. Nanti absennya di Google Classroom aja ya, karena sedikit kan yang hadir, jadi di situ aja nggak perlu pakai Google Form. Nanti setelah saya share materi, kalau udah kuliah ini selesai, saya share materi, baru kalian absen situ. Jadi yang absen itu hanya yang hadir ini, Ricky, Kanjul, Irham, terus Muhammad siapa tadi? Sama Jenny. Jenny mana belum masuk? Oke. Soalnya mana mah? Soalnya. Oh, belum. Oke, silakan ada yang bisa? Belum. Sementara dicoba, Bu. Ya, boleh. Oh, ini kok nggak ada. Jadi nanti yang hadir ini Jenny, Ricky, Kanjul, Irham, sama Muhammad. Itu nanti absennya di Google Classroom setelah saya men-share materi ini ya, setelah kuliah ini selesai. Yuk. Jadi yang lain nggak boleh absen. Saya udah hafal ya. Jadi yang lain tetap nggak boleh absen. Nanti dibilang sama teman-temannya nggak hadir, nggak usah absen. Oke, belum ada? Pakai rumus setengah K X kuadrat. Konstanta pegas. Jadi di apa namanya? Kita harus paham dulu yang diketahuinya apa, D1. nanti cari apa, pakai rumus yang D1 mana, sama dengan yang relevan yang mana ini rumusnya. konstanta Ada soal gas kayak gitu. Jadi identifikasi Berarti soalnya kayak gitu dulu. K sama Saya dengan dapatnya ini, Bu, 0,021. 0,21. Masih salah. Kamu siapa? Yang ngomong tadi siapa? Kanjul? Bu. Yang ngomong tadi Ya, siapa ini, Bu. barusan? Yang salah tadi Saya, siapa? Bu. Kanjul? Ya, Bu. Kanjul toh? Ya, Bu. Ya tetap dapat nilai tapi salah. Tetap Wah, dapat Bu. nilai saya dapat nilai 0,04 Jul. 0,04. Siapa itu? Saya Bu, Muhammad Naufal. Iya betul, Muhammad Novel. alah cepet Mana sekali betul dong ya? aku belum. Mana 0,4?
Nggak bisa. Nomor novel yang betul. Oke, nggak apa-apa, Kanzul tetap dapat nilai. Ini loh nih, Ya, Bu, ya, Bu. kasih loh. Ini pangkat Ini dua. loh, tak kasih loh. Iya. Saya lupa ini sama. Nih, Oke. Oke. Bisa nggak? Nggak bisa. Perlu dibahas nggak? tuh lihat tuh. Tadi di itu di Discord lo. Oke. Jadi betulan Perlu Bu. dibahas? Ya Bu. Perlu dibahas Iya. ya? Ya, oke. Wah, Betul, yang curang novel, sekali. betul. Jadi, Sama ya? diketahui. Jadi biasakan Tahu. nanti kalau Sama nggak ujian sih soalnya? pasti ada ininya. Sama. Oh ya, 2 kali 10 pangkat 2 2 ya. 20 mm. Newton meter. Tinggal dijawab aja. Makanya, delta X 0,04 Joule. 20 milimeter. Nah, ini kalau jadikan meter ya. GG Noval. Naik 1, jadi dibagi jadi ini. Sorry. Jadi gaming nggak guys? Meter. GG gaming. Arya masih join nggak sih? 100 ya, naik 2 ya. Masih. Oh nice. Sorry ya kalau berisik. Enggak, nggak masalah. Terus. Bentar kalau ini belum dulu. recordmu ntar tak Tahu ya ini ke meter milimeter nih. itu recordmu ntar kirim aja Iya, betul, Bu. ini. Banyak EP. Tapi jangan sampai gurunya tahu. Wah, Iya. Ini kita progres. cara curang. Kalau di grup cuy, apa namanya? Jawab. Cuy, kalau di Sekarang grup aku bocor nggak sih? enggak sih enggak bocor. Kalau di grup kan kalau misalnya EP WA harusnya tadi kok bisa lebih dari 100 MB enggak bisa. 0,01 dari mana tadi? Oh, Kayak bisa. Kanjel tadi. Tadi saya jumlahin itu semuanya Bu. Terus yang 0,02-nya lupa dipangkatin. Atau nanti tak Yang WPX. coba render di Vegas Oh, dulu. ini lupa Kalau dipangkatin. size-nya kurang dari 100 MB nanti tak Nah, kirim kan kayak WA. gini tuh. Kan coret. Soalnya recordku udah tak Kali bikin 4, low kali FPS-nya 10 10. pangkat min 4, ya kan? Tahu ya Boleh perkalian kasih berapa? mutasi Tiga ilmiah ratus Kan ini. masih 720. Ya Bu, ya Bu. Nah, ini kan Nanti ini bisa tak 4 turunin. pangkat 4. 10 pangkat 2 sama aja dengan min 2 kali 4 jadi min 4. Jadi ini kan sama artinya 10, 2, Zoom, lupa. Jadi masuk tinggal Zoom, 4. masuk ke- 10 pangkat min Oh ya, ini caranya nopal atau tadi nih. 0,04. Iya. Ngitungnya cepet sekali. Hanya mengetik. Oke ya, bisa ya? Nilainya ya Bu. Oh, yang Nilaikannya udah ada. Udah ada nilaikan. Oke, novel betul, dapat poin. Kanjul juga tetap dapat poin. Setengah. Mana tadi penggandanya tuh. Berarti itu biasanya saya aktifkan tuh 10. Ternyata dapat. Jadi kalau Iya. salah dapat 5. Kan tadi kemarin aku ngomong Kan apa, ambil tuh kuenya. Ini ya. Aku hanya ketik tak aja ada di branding. Beneran ada. Nilainya jelek, itu biasanya Friendly saya emang akan terbaik. aktifkan. Ini jawaban pakai Brandly. Iya lo dapet lo soal fisika. Gimana? Nemu soalnya persis. Udah Bu. Oke, selanjutnya. Lagi mata kuliah apa? Fisika ya. Oh, Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Pal, kamu PKN gimana, Pal? Nah, sekarang Belum. kita harus mengenal hukum Belum kekekalan sekali. energi. Oh, belum sama Kekekalan sekali. energi mekanik Boleh. pada gerak benda di bawah mekan Iya. gaya konservatif dirumuskan secara matematis. Dan nanti rumusnya ya. Bilang aja baru. Penerapan konservasi energi itu Yang diberikan kamu tes secara itu juga bilang kuantitatif buat dan penjelasan kemarin dong. kualitatif. Belum ngasih tugas. Nah, sebelumnya sudah ditemukan bahwa energi di alam ini tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Akan tetapi, energi hanya berubah bentuk. Nah, jika gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda bersifat konservatif, maka total usaha yang dilakukan sampai kembali ke kedudukan semula, itu satu siklus adalah 0, atau energi yang dimiliki adalah tetap. Maka dia usahanya 0, tapi energinya tetap. Nah, sebuah benda masanya M bergerak vertikal ke atas pada ketinggian benda H1, kecepatannya V1, setelah ketinggian benda mencapai H2 dan kecepatannya V2, jika gaya gesekan benda dengan udara diabaikan akan memenuhi hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu adalah gabungan dari energi potensial sama energi kinetik. Nah, rumusnya seperti ini. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan negatif perubahan Iya, dengerin energi penjelasan potensial. dulu, Jadi V sama dengan negatif MGH2 Sambil ngobrol ya. min MGH1. Iya. Apa? Nah, Sambil usaha yang ngobrol dilakukan biar benda biar- sama dengan perubahan energi Ntar, kinetik kalau V nggak ngobrol sama sama numpang ngantuk. MV2 min setengah MV1. Makanya aku jadi- Nah, ini kan tadi Iya, kan iya. hasilnya ya negatif, yang ini. Ngobrol. Nah, rumusnya ini loh. sebenarnya dari Malah kedua dia persamaan Paris bed, ya. tersebut itu didapat seperti ini. Nah, ketika Jadi dia mau jadi dipindah profesor ruas, apa ya guys ya? nah kan tadi min ketika pindah ruas dia jadi plus, yang sebelah sini B-nya jadi plus, ini B-nya jadi plus, B-nya EP, ini B-nya EK. Ini untuk yang bekas tidak ya, karena ini berhubungan dengan kedudukan sama gerakan benda, bukan simpangan benda. Jadi hanya EP potensial gravitasi sama energi kinetik. Nah, rumusnya jadinya seperti ini. Ini dikelompokkan pakai yang satu-satu, yang ada satu-satunya dikelompokkan. Ini energi potensial, ini energi kinetik. Jadi yang ada ketinggian pertama, kecepatan awal. Kemudian yang di sisi sini itu pakai ketinggian akhir sama kecepatan akhir.
Atau dapat ditulis seperti ini, EP1 dikurangi EK1 sama dengan EP2 dikurangi EK2. Nah, ini adalah hukum kekekalan momentum. Nah, EM sama dengan EP plus EK sama dengan konstan. Nah, EM itu adalah penjumlahan dari potensial dan kinetik. Konstan maksudnya apa? Jadi maksudnya, sisi sininya itu ini. Konstan itu maksudnya itu. Jadi EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Ini namanya konstan. Jadi rumusnya yang dipakai adalah ini. Paham sampai sini? Sebenarnya nggak paham. Iya, aku paham. Ya, jadi yang satu-satu yang awal-awal dikelompokkan di ruas kiri, yang akhir-akhir dikelompokkan di ruas kanan. Jadi pengelompokannya bukan per energi, tapi apa namanya dari posisi awal maupun posisi awal. Terus kamu kayak kecil gitu dia. Jadi rumusnya ini, pokoknya yang kalian lihat adalah rumusnya yang ini, yang bawah ini. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Lah nanti ini akan sama dengan kekekalan momentum. Nanti yang akan saya ajarkan di pertemuan selanjutnya, itu hampir sama. Udah. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah benda meluncur tanpa gesekan pada lintasan seperti pada gambar. Nah, benda tersebut dilepas pada ketinggian H sama dengan 4R, dengan R sama dengan 1 meter. Berapa kecepatannya pada titik A? Nah, sebuah benda meluncur tanpa gesekan pada lintasan seperti gambar. B, Z, gitu ya. Ketinggiannya 4R, dengan R sama dengan 1 meter. Berarti hanya berapa? Ketinggian bendanya berapa? Ketinggian bendanya 4R. 4. Ya, 4. Nah, 4. Ya, 4. Kan R-nya 1. 4 kali 1 kan? 4. Oh, iya, Bu. Berarti 4 meter. Nah, berapa kecepatannya? Oke, berapa kecepatannya pada titik A? Oke, kecepatannya pada titik A. Oke, sekarang ya, udah bisa bayangin ya. Soalnya kayak apa? Pasti nanti di situ ada H2, ada H1, ada P1 sama P2. P akhir sama P awal, ada akhir sama H awal. Ya, coba dikerjakan bareng-bareng. Hapus dulu. Kok nggak bisa lebarkan? Ya, diketahui soal kelima ya, itu dia soal kelima. Diketahui. Contoh kelima, diketahui. Akhirnya berapa? Akhirnya tadi berapa tuh? Akhirnya, Bu. HP tadi HP pakai HP tadi kan 4R ya, 4R. Nah, R-nya berapa tadi? R-nya kan 1 meter. Maka HP-nya 4 dikali 1 sama dengan 4 meter. Nah, HA-nya berapa? Akhir. Kemudian ada massa. Nah, saya liatin lagi. Screenshot dulu lah. Sebuah benda meluncur tanpa gesekan pada lintasan seperti pada gambar. Benda tersebut dilepas pada ketinggian H sama dengan 4R dengan R sama dengan 1. Berapa kecepatannya? H2-nya berapa? Main. Buru. H2. H4R dengan R 1 meter. Hancur, terus gitu kan. Benda tersebut dilepas ketinggian. Nah, kemudian kan dia, ternyata dia memutar itu. Memutar, oh iya. Nggak langsung berhenti kan dia memutar kan. Pemutarannya berarti setengah H itu. Kan kedudukannya setengah H kan nih. Pada saat dia meluncur itu kan dia memutar gini kan. Nggak langsung berhenti gitu kan. Berarti dia punya kecepatan berapa? Posisinya setengah H. Setengah H berapa? 2, Bu. 2. Oke, HA-nya adalah ya kan, B-nya tadi 4, HA-nya 2 karena tadi dia gambarnya melingkar. 2R ya. 2R itu kan berarti 2 ya, langsung aja ya. 2 meter. Nah, masanya kan nggak diketahui masanya. Sama aja massa A sama dengan massa B sama dengan M. Gitu aja karena tidak diketahui masanya. Sama. Kita asumsikan dia masanya sama. Lalu kecepatannya berapa? Kecepatannya
yang ditanyakan kan kecepatan awal pada saat dia meluncur tadi. Pada saat dia posisi akhir, berarti kecepatannya berapa? Pas dia terakhir, pas dia berhenti, itu kecepatannya berapa? Pas berhenti untuk pertamanya, yang pas memutar tadi. Enggak, pas sudah berhenti kecepatannya berarti kan 0. 0. 0. Nah, yang dicari itu adalah pada saat meluncur tadi, P awal. Pada saat dia meluncur tadi itu P-nya. P, A yang dicari. Makanya perlu mengidentifikasi soal biar bisa mengerjakan. Nah, ini pakai rumus apa? Itu tadi kekekalan energi, mekanik B, mekanik A, atau 1, 2 juga boleh ya, M1, M2, M3 boleh. Ini mekanik ya. Ini adalah hukum kekekalan energi. Nah, ketika dijabarkan, ini adalah EP2 gitu ya, EPB gitu ya, ganti PP ya. Ditambah EKB sama dengan EPA ditambah EKA. Nah, dari sini EP, rumusnya apa EP? M, G, H, B. Yang ini setengah M, P, B kuadrat. Yang ini MGHA. Yang ini setengah MVA kuadrat. Mana yang bisa dicoret? Setengah MV. Nah, ini loh. Clue-nya ini, karena M-nya tidak diketahui, yang diluncurkan tadi, jadi MA sama dengan MP sama dengan M. Maka ini bisa dicoret variabel M yang di sini. Paham? Kecuali kalau diketahui per satu-satu M-nya sekian, ini M-nya sekian gitu ya. Tapi ini nggak sama. Nah, kalau sama ini bisa dicoret. Jadi rumusnya tinggal G, H, B plus setengah PB kuadrat sama dengan GHA plus setengah PA kuadrat. Jadi masukkan G-nya berapa? G itu percepatan gravitasi ya, 10 meter per sekon kuadrat. Langsung masuk sini 10. Hanya berapa HB? Kok lagi HB-nya HB-nya berapa? 4. HB-nya 4. Setengah PB-nya berapa? PB-nya 0. 0. HB-nya 0. G-nya 10 ya. HA-nya berapa? 2 meter. 2. Ini PA-nya dicari. Oke, sampai sini bisa mengikuti? Bisa. Oke. Berapa ini? 4 tambah 10 kali 4. 40. 40. Yang ini? Tambah 0, Bu. Setengah kali 0? 0. Yang ini? 20. 20. Tambah setengah. Yang ini setengah PA. Kuadrat. Oke, 40. 20-nya pindah ruas. Berarti kalau dia plus, pindah ruas ke ruas kiri, jadi minus. Jadi gini. Minus 20. Yang ini setengah PA kuadrat. 40 kurang 20? 20. Minus 20. 20. Ini setengah PA kuadrat. Nah, PA kuadratnya berapa? 20. Sama dengan 20 kali 20 kali setengah. ini kan kalikan silang. 20 kali 2 ya kan? PA kuadrat sama Balik dengan lagi. 40. 40. PA-nya akar dari Akar 40. 4 berapa? 2 akar 10 meter per sekon. Bisa ya? Jadi harus diidentifikasi. Nah, kalau dia tadi itu nggak berputar gitu, ya kan? Maka ketinggiannya ketika dia dari HB langsung jelek kayak gitu, berarti 0 HA-nya. Ya, HA-nya berarti 0. Nah, Bu, ketika ini yang FX pangkat ini, Bu. Yang sama dengan 20 kali berapa itu, Bu? Yang di bawahnya 20 sama dengan 1/2 FX kuadrat. A itu FI. Oh, FA. Ini A. FA-nya Itu yang di bawahnya adalah akar. Iya, ini tulisannya A ini. Cuma saya itu jelek tulisannya kalau pakai drawing kayak ini. Ini A semua. Nah, 40 tahu kan? 40 itu kan sama dengan 4 kali 10. Akar 4 kan 2. 10 kan nggak bisa diakari, jadi 2 akar 10. Oke, bisa. Nah, kalau M-nya diketahui, ya berarti ada M-nya, tinggal dimasukkan nilainya. Kalau M-nya nggak diketahui ternyata sama, ya berarti pakai itu aja, tinggal dicoret-coret. Nah, kayak gitu. Paham? Oh, ya, Bu. Boleh di screenshot. Nah, pokoknya kalau
potensial kekekalan energi itu berarti EP 2 plus EK 2. Jadi dikelompokkan yang dua-dua ya pakai 2, yang satu-satu dikelompokkan yang 1. Jadi meskipun dia nanti berubah-ubah nggak pakai 2, nggak pakai 1, pakai T, pakai 0, pakai A, pakai B, kalian nggak paham kayak gitu. Jadi memang arti fisis itu memang harus dipahami. Jadi nggak hanya rumusnya aja. Ketika dipindah-pindah, kalian akan tetap paham. Karena yang kalian pahami arti fisis, bukan hanya abjad rumus. Oke, bisa lanjut. Banyak materinya ini. Tapi satu ini lagi, satu bahasan. Oke, sudah isi screenshot? Sudah Bu. Oke, bisa ya? Bisa diterima ya? Bisa ya? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Nanti ada contoh-contoh soal tuh banyak di internet. Selain dari saya juga banyak di internet, cari aja sendiri. Nah, nanti ini dibuka aja. Ininya di PPT saya dibuka aja, itu bisa. Nah, sekarang ketika sudah mempelajari usaha, mempelajari energi, kemudian kita mempelajari mengenai daya di usaha energi sama daya. Nah, daya itu apa? Dua orang anak A dan B dapat memindahkan meja sejauh 5 meter. Akan tetapi dalam memindahkan meja itu si A dapat melakukannya dengan cepat daripada si B. Nah, ketika kalian berdua gitu ya, kan ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Jadi yang cepat kayak narik gitu ya. Dapat dikatakan bahwa daya si A itu lebih besar dari daya si B. Nah, maksudnya daya itu seperti itu. Daya. Bukan usaha lagi. Nah, tapi hubungannya sama usaha itu apa? Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau daya persatuan waktu. Rumusnya adalah P sama dengan W per T. W per T. Jadi kalau fisika itu rumusnya banyak banget. Jadi saya nggak berharap kalian menghafal, tetapi kalian paham. Jadi ketika ada rumus ini, bahasan ini menggunakan rumus yang mana, ketika bahasan ini itu pakai rumus yang mana, itu kalian bisa paham. Jadi nggak perlu dihafal. Saya itu selalu open book, nggak pernah menghafal. Jadi dengan W sama dengan usaha satuannya Joule, T itu adalah waktu satuannya sekon, maka daya satuannya adalah Joule per sekon atau satuannya adalah watt. Nah, daya itu ada di gerak juga ada, sama di energi listrik juga ada. Nah, nanti itu di setelah mid saya ajarinya. Jadi daya itu ada dua bahasannya, di energi gerak seperti ini ya, itu tetap pakai daya. Nanti ada dua memang pembahasan daya, di energi gerak sama energi listrik. Oke, rumusnya adalah W per T. Satuan lain daya itu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi satuannya nggak hanya joule per sekon aja, nggak hanya watt aja, tetapi bisa HP. HP itu horsepower. DK itu adalah daya kuda. Kalau power itu dalam bahasa Inggris, DK itu daya kuda dalam bahasa Indonesia. Atau PK, pardon kerap itu bahasa apa? Saya lupa. Nah, 1 HP sama dengan 1 DK sama dengan 1 PK itu sama dengan 740 watt. Jadi ketika yang diketahui itu bukan watt, maka kalian harus mengubah ke dalam satuan watt. Jadi ketika yang diketahui katakanlah 2 HP, berarti 2 dikalikan 746 jika akan mengkonversi ke watt. Tapi untuk satuan internasionalnya itu akan menggunakan watt. Paham ya? Paham Bu. Oke. Nah, dari rumusan daya dapat disimpulkan bahwa daya jika dikalikan dengan satuan waktu atau sekon itu menghasilkan satuan watts atau joule yang merupakan satuan energi. Dari sini muncul satuan energi yang dikaitkan dengan pemakaian energi listrik. Nah, ini yang nanti menghitung kWh, nanti ada di setelah menit. Jadi menghitung kWh listrik rumah kalian itu biasanya pakai P sama dengan W per T, nanti dikalikan dengan pemakaiannya setiap harinya berapa, kemudian dikalikan dengan setiap bulannya berapa. Jadi kalian bisa tahu per kWh-nya harganya berapa, kalian bisa tahu habisnya listrik kalian itu berapa. Nah, itu nanti lebih jelasnya di energi listrik. Nah, ini adalah soal terakhir di pertemuan hari ini. Sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam? Dayanya berapa? Dayanya 2000 watt. Kerjanya itu berarti apa? W-nya usaha. Usaha itu sama dengan kerja juga, satuannya W. Nah, jadi memang banyak istilah-istilah ya yang hampir sama dalam fisika. Jadi sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah usaha yaitu ya, biar gampang, usaha atau kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam. Yang diketahui apa? Yang diketahui apa? Dari soalnya diketahui apa? Daya Bu. Daya sama? Sama waktu. 1 Sama jam. T waktu ya. Sama T waktu. Oke, saya hapus dulu ya. Diketahui. Nah, ini contoh soal yang ketujuh ya. P-nya adalah 2000 watt. Nah, ini udah watt jadi. Nice. Aku P-nya baru adalah 1 selesai jam. nih. Maka dia harus diubah ke apa? Sekon, ya. Satuan internasional kemarin dimensi.
bahwa satuan waktu itu adalah sekon, bukan menit. 1 jam berapa sekon? Berapa detik? Berapa? Wah, lupa aku. 3.600. Berapa? 3.600. 3.600. Nah, tanya W-nya ya berarti ya. Berarti rumusnya jadi apa? Kan P sama dengan W per T. Maka W-nya P dikali T. ya P kali T. Berarti tinggal dikaliin aja. 2000 dikalikan 3.600. Apa ini? Berapa tuh? Hitung aja dulu. 2 kali 36. Ini kali ini 72. 2036. Ya kan? Ya, 32. Nolnya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satuannya buat sekon atau joule. Atau lebih singkat lagi 7.200 kilojoule. Joule sama watt pada. Bisa sampai sini? Bisa? Gampang ya? Iya Bu. Iya, Bu. Oke. Baik ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Nanti untuk materinya saya share di Google Classroom bentar lagi, dan kalian bisa absen di bawahnya. Jadi yang hadir yaitu tadi ya, ada Jenny, Irham, Naufal, Irham, sama Aku disebut 2 kali. Kanjul. Memang bener Kanjul gitu ya? Iya Bu. Sama Riki ya, jadi yang absen ini aja ya. Jadi yang lain tuh nggak boleh. Sudah saya hafal ini, Jenny, Irham, Naufal, Riki, sama Kanjul, sama Irham. Oke, baik ya, hari ini saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi dinamika gerak nanti ya. Setelah dinamika gerak, baru pertemuan terakhir itu adalah momentum dan impuls. Itu untuk pertemuan sebelum terakhir. Jadi tinggal 2 materi lagi untuk sebelumnya. Itu ya, paham ya? Mohon maaf jika ada salah kata. Presentasinya nanti di bawah komennya pas nanti dikirimin materi. Ya. Akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Makasih, Bu. Makasih. Ya, Iya, aku di rumah. ya silakan live. Leave. Nice. Gimana, Mas?